Perkenalkan, saya Satria Dermawan dari kelas 12 MIPA 4. Dan saya Dinda Ajasa dari kelas 12 MIPA 6. Nah, sebelum mulai ke pertanyaan G30 SPKI, nah gimana sih perasaan Akang Teteh karena telah mengikuti lomba cerdas cermat sejarah dan meraih kejuaraan? Dulu ya. Pas awalnya itu sih kayak takut gitu, cuman pas udah merasakan jadi mendapat pengalaman gitu. Jadi sejarah tuh ini lombanya begini, awalnya tuh gugup kan, tapi pas kedepannya ya nggak gugup lagi gitu. Jadi kayak udah merasa nyaman, terus mendapatkan pengalaman dan juga di sana ilmu tentang sejarah aku juga bertambah gitu. Jadinya yang aku nggak tahu itu jadi tahu. Terus perasaan aku pas ngedapat juara tuh ya seneng lah, lumayan. Berarti banyak manfaat yang kita dapatkan dalam perlombaan tersebut ya Teteh? Iya betul. Silahkan untuk Akang. Jadi mungkin pengalaman saya ya mengikuti perlombaan cerdas cermat ini, yang pertama jujur saya juga sempat takut ya untuk untuk mengikuti perlombaan itu, tapi saya optimis, saya yakin pada saat itu saya mampu ya mendapatkan kejuaraan. Namun walaupun kita di sini hanya bisa mendapatkan harapan 2, namun ini juga merupakan hasil yang bisa kita berikan secara maksimal kepada sekolah ini, dan juga kita merasakan bangga gitu karena bisa membawa nama Semannet. Dan juga sedikit fun fact ya, ternyata perlombaan yang kita ikuti itu cerdas cermat sejarah MGMP sejarah Karawang itu baru pertama kali diadakan. Jadi ini mungkin jadi first time kita yang mengikuti perlombaan itu, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan harapan 2. Itu merupakan salah satu kebanggaan buat kami juga. Mungkin dari Teh Dara gimana? Boleh Teh Dara. Kalau dari saya sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Perasaannya pasti yang pertama sangat bangga juga, karena walaupun misalnya dapat juara harapan 2, tapi itu juga termasuk dari hasil usaha kita gitu. Dan pastinya itu juga pengalaman baru sih untuk saya, karena sebelumnya saya belum pernah yang namanya mengikuti perlombaan cerdas cermat sejarah kayak gitu, dengan mata pelajaran sejarah kayak gitu. Terus juga yang kedua pastinya menambah pembelajaran saya gitu, menambah kayak meningkatkan pengetahuan saya di bagian sejarah kayak gitu, dari segi sejarah dan juga kayak gitu sih kalau dari saya. Awalnya coba-coba atau gimana nih mengikuti ini lomba cerdas cermat? Kalau saya sendiri itu dari guru ada yang milih gitu, katanya Dara suruh ikut perlombaan ini untuk dicoba gitu, kira-kira bisa gak gitu. Kalau darinya jadi pertamanya kita itu memang mengikuti seleksi yang ada beberapa orang yang mengikuti seleksi dari siswa-siswi Semannet juga, dan kita itu terpilih menjadi 3 besar dari hasil seleksi tersebut. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bu Ai Ratna Hayati SPD yang telah membimbing kami selama proses untuk mengikuti cerdas cermat ini. Dari Teh Dinda. Kalau dari aku sih, aku sebenarnya baru taunya itu pas H-1 mau ada seleksi gitu dari temen aku yang IPS, dan karena di situ kebetulan aku emang udah suka sejarah, jadi ya udah aku mendaftarkan diri gitu ke Bu Ai. Awalnya sih kan katanya ada seleksi banyak, aku tuh udah berapa ya namanya tuh, ya nervous kayaknya gak bakal lolos, apalagi ngeliat ada Kak Satria kan, ada Dara juga waktu itu, aku yang biasa-biasa aja gitu, secuil terumbu karang gitu. Jadi kayaknya aku gak bakal menang gitu, gak bakal seleksi gitu, tapi ternyata ya alhamdulillah menang dan ikut juga. Terima kasih. Ternyata banyak ya manfaat yang dapat kita ambil dari perlombaan tersebut. Iya benar. Terus keren juga gak sih pertama kali ikut lomba terus langsung menang? Alhamdulillah. Pengalamannya kan? Iya. Betul. Ternyata ngeberaniin diri buat mencoba hal baru itu nggak buruk ya Teteh, malah itu hal yang paling harus kita coba. Ya, selagi itu hal positif, jadi apa salahnya kita buat coba-coba. Nah, kita langsung ke pertanyaan G30 SPKI ya. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Menurut Akang Teteh, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peristiwa G30 SPKI? Di sini saya ingin menjelaskan dari namanya saja sudah diketahui bahwa G30 SPKI. Yang
itu termasuk pada peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dimana melibatkan Partai Komunis Indonesia yang melakukan pembantaian pada 6 perwira dan juga satu jenderal. Enam jenderal, satu perwira. Oh, benar. Oke. Dan sebenarnya yang melatar belakangi hal ini terjadi itu karena anggota PKI ini ingin menggulingkan atau mengambil alih kekuasaan Indonesia gitu, mengubah ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis gitu. Dan kalau ditanya mengapa sih gitu komunis itu tidak sesuai dengan yang namanya ideologi di Indonesia, ideologi yang harus diterapkan di Indonesia, karena komunis ini adalah ideologi yang harus memiliki satu paham dengan mereka. Jadi misalnya kayak paham komunis, ya udah paham komunis aja gitu. Kalau ada yang memiliki paham yang berbeda gitu, itu tuh dianggap sebagai lawan kayak gitu. Sedangkan Indonesia adalah negara yang majemuk gitu, memiliki suku bangsa yang banyak, bahasa juga banyak kayak gitu. Jadi itu tidak cocok gitu diterapkan di Indonesia. Dan juga dari sila Pancasila yang pertama saja itu sudah menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi yang namanya keagamaan seperti itu. Sedangkan di dalam yang namanya Partai Komunis gitu, itu tuh agama tidak terlalu dikedepankan seperti itu. Makanya yang namanya paham komunis itu tidak cocok di Indonesia gitu. Makanya banyak yang menolak. Karena di Indonesia itu banyak perbedaannya, Teteh. Iya, betul. Majemuk Indonesia. Majemuk, Kak. Boleh dari Kang Satria? Mungkin sekilas saja yang mengenai PKI ini, maksudnya itu G30 SPKI ini ya yang memang dilatar belakangi oleh keinginan PKI untuk merubah sistem ideologi di Indonesia menjadi komunisme, dan juga dilatar belakangi karena tadi kan seperti dijelaskan bahwa adanya penculikan kepada jenderal-jenderal. Nah itu tuh sebetulnya dilatar belakangi oleh tuduhan PKI terhadap TNI Angkatan Darat untuk melemahkan ya, untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Angkatan Darat gitu, dengan menuduh bahwa adanya Dewan Jenderal. Nah jadi jenderal-jenderal tersebut itu diculik untuk menekan sebuah pernyataan bahwa mereka itu ikut dalam Dewan Jenderal seperti itu. Nah mungkin dari Teh Dinda gimana? Kalau dari aku sih kan aku pernah baca-baca di LKS ya, itu tuh emang ada kisahnya gitu di kelas 12. Nah terus tuh di latar belakangnya itu ternyata G30 SPK itu PKI-nya sendiri, Partai Komunisnya itu ingin membentuk satu angkatan apa gitu, pasukan atau apa gitu. Nah tapi ternyata itu tuh kayak ditolak sama Angkatan Darat, terus sama tentara-tentara Angkatan Laut juga, sama pokoknya benar-benar ditolak banget sama tentara-tentara lainnya, sehingga itu tuh kayak membuat kecemburuan dan kemarahan dari pihak PKI-nya gitu loh. Terus tuh ditambah juga sama apa ya, sakit ya pas sekarang ya. Sekarang itu kan lagi sakit kan waktu itu, sehingga akhirnya kayak PKI ini tuh kayak berpikir kan kekuasaannya pasukan kan udah melemah nih, jadi ya udah kita serbu aja jenderalnya langsung gitu. Itu tuh terjadinya pada dini hari 1 Oktober, tanggal 1 Oktober. Ya, atau disebut sebagai tindakan kudeta. Jadi kudeta itu tindakan ilegal yang ingin melengsarkan suatu pemerintahan gitu. Iya. Seperti itu. Berarti ini bukan hanya sebuah peristiwa ya Teteh, tapi peristiwa yang membuat banyak kejadian seperti pemberontakan, terus penculikan. Ya, itu. Kita lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana situasi sosial, ekonomi, dan juga politik di Indonesia menjelang 30 September 1965? Kalau dari sisi sosialnya, ini pas kejadian ya, saya menjelaskan pas kejadian G30 SPKI, itu pastinya yang pertama trauma dan luka mendalam bagi keluarga-keluarga korban yang ditinggalkan seperti itu, apalagi 6 jenderal dan 1 perwira. Ada juga korban-korban lainnya seperti itu. Dan yang kedua itu adanya stigma sosial, di mana yang termasuk pada anggota-anggota komunis gitu, itu tuh termasuk orang-orang yang radikal gitu, tidak bisa diterima kayak gitu. Bahkan sampai ada yang namanya pembantaian atau pemberantasan kayak penangkapan massal orang-orang yang disebut sebagai anggota PKI kayak gitu. Dan dari situ juga adanya ketegangan sosial, di mana orang-orang itu saling tuduh satu sama lain. Oh ini tuh anggota PKI kayak gitu, ini anggota PKI. Bahkan saya pernah dengar cerita dari nenek saya gitu ya, katanya
masyarakat gitu. Jadi ada banyaknya ketegangan sosial gitu di masyarakat sehingga ya perpecahan di mana-mana kayak gitu. Banyak adu domba gitu ya. Iya, kayak oh si itu tuh dia termasuk anggota komunis gitu, jadinya ditangkap dan sebagainya. Nah, untuk bagian ekonominya sendiri itu tuh pas lagi kejadian peristiwanya ya, yang saya ceritakannya itu pas menjelang peristiwa PKI-nya. Di sana itu emang keadaan ekonomi Indonesia itu emang lagi terpuruk banget gitu loh. Pada saat masa demokrasi terpimpin Pak Soekarno, nah di sana itu ekonomi Indonesia tuh benar-benar kacau banget, di mana terjadi inflasi sebesar sekitar 600 atau 650%. Jadi bayangkan warga Indonesia yang saat itu masih baru merdeka banget harus berhadapan dengan inflasi segede itu gitu. Jadinya sehingga harga barang-barang tuh mulai naik dan barang-barang tuh mulai langka karena warga-warga Tionghoa yang tadinya itu mereka berdagang, berjualan di sana itu kayak diancam sama warga pribuminya, sehingga ya sudah mah inflasi tinggi, harga barang itu gede ya, barang-barangnya juga langka gitu. Jadi ya kacau banget ekonomi Indonesia pada saat masa PKI itu, masa video PKI itu. Nah, untuk kondisi politiknya pada saat terjadinya gerakan 30 September itu, pada saat itu memang Indonesia itu mengalami politik demokrasi terpimpin. Nah, di mana Soekarno itu berusaha untuk dia tuh mempunyai kekuasaan yang absolut gitu. Jadi memang peran parlemen pada saat itu sangat-sangat minim gitu, membuat ada juga tuduhan-tuduhan kepada Angkatan Darat ya, itu beberapa tuduhan tadi seperti Dewan Jenderal gitu kan dan lainnya. Dan juga pada saat itu Soekarno itu sangat berambisi sekali untuk menyatukan yang namanya ideologi dia, yaitu Nasakom atau nasionalis, komunis, dan agamais. Namun mungkin karena memang semakin kesini Soekarno juga mulai lemah ya, kekuasaan yang dia miliki, mulai merasakan sakit-sakitan. Pada saat itu Soekarno yang membuat PKI ini seperti melihat peluang gitu, melihat jalan yang akhirnya PKI ini membuat satu gerakan yang dinamakan dengan gerakan G30 SPKI. Nah, mungkin sekilas gambaran terkait politik pada saat gerakan G30 SPKI itu seperti itu. Ternyata banyak sekali kerugian yang dialami Indonesia ya, Kang. Iya, betul. Ya, memang pada saat itu G30 SPKI ini bahkan setelah gerakan G30 SPKI ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Dara gitu ya, gimana sosial di masyarakat gitu kan, adanya tuduhan-tuduhan PKI tiba-tiba orangnya hilang gitu kan. Ya, itu sangat membuat khawatiran dan juga rasa takut gitu setelah setelah adanya peristiwa tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih ya Kang Teteh. Nah, Bibel, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa saja tokoh kunci yang terlibat, baik dari militer, PKI, maupun pihak lainnya? Oke, nah jadi terutama ya yang dari militer dulu yang terlibat itu yang menjadi korban itu kan ada 6 jenderal dan 1 perwira. Nah, 6 jenderal ini itu terdiri yang pertama dari Letjen Ahmad Yani, lalu kemudian ada Mayor Jenderal Suprapto, lalu kemudian ada Mayor Jenderal MT Haryono, lalu yang keempat itu ada Maijen S. Parman, lalu kemudian yang kelima itu ada Brigjen Sutoyo ya, lalu kemudian yang terakhir jenderal yang terakhir itu ada Maijen D. Panjaitan. Nah, terus 1 perwira itu yaitu Pierre Tandian. Ya, Pierre Tandian ini merupakan asisten ataupun juga ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution, yang memang pada saat itu Jenderal Ahmad Nasution itu sebagai Panglima Abdullah Haris Nasution itu sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, sebetulnya Jenderal Ahmad Nasution juga itu menjadi sasaran dari gerakan tersebut. Namun beruntungnya ya pada saat itu Jenderal Ahmad Nasution itu berhasil kabur ya
melalui ini apa namanya, loncat dari pagar halamannya gitu. Nah, sedangkan pada saat itu ada beberapa jenderal yang memang dibunuh di rumahnya, dan juga ada jenderal yang dia itu dibawa ke lubang buaya dalam keadaan masih hidup ya. Nah, ini salah satu yang kita tahu bahwa yang dibunuh di rumahnya itu ada Jenderal Ahmad Yani, lalu kemudian ada aduh lupa. Kat. lupa. Lente Haryono. Bentar. Yang 3 di rumah sama 3 di kamar. Oke. Jadi ada 3 jenderal yang dibunuh dari rumah, dan juga ada 3 jenderal yang dibawa ke lubang buaya pada saat keadaan masih hidup. Yang pertama itu yang dibunuh di rumahnya, yaitu Letjen Ahmad Yani, lalu juga ada D. Panjaitan, dan juga yang ketiga itu ada Jenderal MT Haryono. Nah, sedangkan yang dibawa hidup-hidup ke lubang buaya pada saat itu ada 3 jenderal, yaitu Suprapto, ya, Jenderal Suprapto, lalu yang kedua itu ada Jenderal Sutoyo, dan juga yang ketiga itu ada Jenderal S. Parman. Nah, sedikit mengilas ya, bahwa ada sedikit sedikit yang mungkin ikonik dari Jenderal Ahmad Yani ya, yang mungkin pada saat itu Jenderal Ahmad Yani itu sempat marah kepada Cakrawirawa pada saat mau dijemput ya. Dia tuh meminta untuk berpakaian dulu untuk mandi, namun ternyata Cakrawirawa ini sangat lancang kepada Jenderal Ahmad Yani. Nah, akhirnya pada saat itu Jenderal Ahmad Yani itu memopor gitu, menggunakan senjata yang dibawa oleh Cakrawirawa gitu. Dia salah satu anggota Cakrawirawa itu dipukul menggunakan bokong senjata sama Ahmad Yani. Ya akhirnya mungkin karena kesal ya, anggota Cakrawirawa tersebut akhirnya menembak dari belakang Jenderal Ahmad Yani itu, pada saat memang Jenderal Ahmad Yani ini akan bersiap-siap untuk katanya dijemput untuk menghadap presiden. Nah, seperti itu. Lalu ada satu orang, yaitu Pierre Tandean ya, satu perwira Pierre Tandean itu dibawa dalam keadaan masih hidup ke lubang buaya. Nah, pada saat itu sebetulnya ada dua konspirasi bahwa Pierre Tandean ini itu apakah dia itu memang mengakui ya, dia tuh katanya saya bukan, jadi kayak gitu, saya ajudan Nasution, tapi Cakrabirawanya itu mendengarnya saya Nasution gitu. Akhirnya ada kesalahpahaman ya. Nah, kesalahpahaman akhirnya membawa Pierre Tandean itu ke lubang buaya. Ada juga yang mengatakan bahwa karena pada saat itu dia tidak menemukan Pak Nasution ya, akhirnya Cakrawirawa ini terpaksa membawa Pierre Tandean karena untuk memang ada tekanan untuk membawa salah satu tawanan gitu. Nah, dari pihak PKI sendiri itu memiliki beberapa tokoh yang diduga yang menjadi dalam gerakan ini. Yang pertama itu ada Dayan Aidit ya, atau Dipa Nusantara Aidit. Nah, ini itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia pada saat itu ya. Itu diduga sebagai dalang utama dari adanya gerakan G30 SPKI ini. Lalu kemudian juga ada yang namanya Nyoto. Nyoto ini juga merupakan salah satu pimpinan PKI yang merancang terkait kegiatan ataupun peristiwa yang akan dihadapi gitu. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya Letkol Untung. Nah, Letkol Untung ini menjadi ketua dari gerakan tersebut gitu. Jadi dia itu yang mengepalai gerakan tersebut gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya Kolonel Latif. Nah, Kolonel Latif ini itu juga terlibat dalam pelaksanaan gerakan ini ya. Mungkin dia itu
apa ya, menjadi pimpinan dari gerakannya juga seperti itu gitu. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh Dinda. Nanti seperti yang Kang Satria jelaskan ya, tadi kisah penculikan G30 SPK itu seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ketahuan gitu loh, padahal kan udah serapi itu, udah kayak disembunyiin lah istilahnya di lubang buaya. Nah, itu tuh sebab karena pada saat kejadian itu para PK itu sempat menculik satu orang polisi gitu tuh, dia tuh bernama Sukitman. Saat itu tuh dia ditangkap karena sedang berjaga di ya pokoknya sedang berjaga gitu. Nah, dia tuh ditangkap karena awalnya para Cakrabirawa ini, para pasukan Cakrabirawa ini mengetahuinya itu atau menangkapnya itu si Sukitman ini mengetahui sesuatu gitu loh tentang pemerintahan atau tentang ya gitu loh pemerintahan gitu. Tapi ternyata pas ditanya-tanya sama mereka, diinterogasi sama pasukan Cakrabirawanya, ternyata Sukitman ini benar-benar tidak tahu apa-apa, alias dia ini hanya seorang polisi yang sedang berjaga di suatu daerah saja. Hingga akhirnya Sukitman ini dibebaskan lah dia itu. Lalu pada saat dia dibebaskan, Sukitman ini tuh kalau tidak salah tuh dia tidak sengaja melihat ada sebuah pohon pisang. Nah, dia tuh pohon pisangnya itu kan miring nih. Nah, dia tuh kan merasa aneh gitu, kok ada pohon pisang miring, ini ada apa gitu. Nah, akhirnya disamperin lah sama Sukitman, dan pada saat dia kayak melihat nih, itu tuh dia tuh kayak melihat ada suatu bercak darah atau apa gitu. Nah, itu akhirnya kayak merasakan ada suatu kejanggalan. Hingga akhirnya dia tuh kayak meminta tolong ke warga lain ya, warga sekitar untuk melihat apakah ada kejanggalan atau kenapa kok ini bisa kayak gini. Dan pada saat dilihat, pada saat dirobohkan, ternyata ditemukanlah kayak mereka tuh kayak mencium bau sengat gitu, sengat kayak biasa lah mayat gimana sih kalau misalnya udah di itu kan lama kan kayak bau menyengat banget ya, bau busuk kan. Hingga akhirnya di sana tuh dia tuh kayak melihat ada setumpukan atau satu tubuh Pierre tendean kalau nggak salah. Nah, dia tuh kayak kaget kan, kenapa ada tubuh manusia. Dan pada saat ditelusuri lagi, ternyata banyak selain Pierre tendean itu ditemukan banyak lagi jenderal-jenderal yang emang saat itu tuh sudah dinyatakan hilang. Pada saat tanggal 1 Oktober itu emang sudah dinyatakan banyaknya jenderal-jenderal yang hilang, termasuk si Pierre tendean ini gitu. Nah, Widow, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Apa dampak langsung gerakan G30 SPKI terhadap pemerintahan dan masyarakat Indonesia? Jadi untuk apa ya, dari dampaknya sendiri ya, yang pertama itu ke pemerintahan ya. Pada saat itu memang Soekarno itu sedang sakit-sakit ya, sedang mempunyai penyakit, dan memang pada saat itu kekuasaan yang dimiliki Soekarno ini menjadi melemah. Nah, dengan adanya gerakan tersebut gitu ya, dalam keadaan tersebut itu pemerintahan Indonesia itu dalam keadaan yang memang tidak aman dan tidak kondusif gitu ya. Nah, maka terbitlah pada saat itu yang namanya Mayor Jenderal Soeharto. Ya, Mayor Jenderal Soeharto ini sebagai Panglima Kostrad. Panglima Kostrad yang pada saat itu diberikan mandat oleh Presiden Soekarno untuk berdalih untuk keamanan negara ya, jadi untuk memberantas yang namanya itu komunis-komunis tersebut gitu kan. Pada saat itu Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk untuk mengambil kekuasaan yang dimiliki oleh Soekarno gitu ya. Intinya pada saat itu Soekarno itu mempercayai Soeharto untuk mengambil kekuasaan dalam bidang keamanan gitu ya. Nah, juga setelah itu ya, ternyata makin kesini rakyat itu menjadi tidak percaya kepada Soekarno, yang akhirnya Soekarno ini memberikan mandat sepenuhnya kepada Jenderal Soeharto untuk menjadi presiden yang melalui Super Semar ataupun Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 seperti itu. Nah, jadi itu mungkin gejolak yang ada dalam pemerintahan. Nah, untuk dari masyarakatnya mungkin Dara tadi sudah sedikit menjelaskan ya mengenai sosialnya gitu kan. Bisa dijelaskan lagi, Dara? Kalau dari sosialnya sih tambahannya ya dari yang tadi ya, kira-kira itu munculnya banyak terorisme sih, apalagi karena emang di situ ideologinya lagi benar-benar lagi goyah banget nih, lagi tergoyahkan gitu gara-gara adanya kayak gerakan 30 SPKI. Jadi
juga pada saat itu di pemerintahan itu karena kan pada saat itu ya Soekarno itu memiliki ideologi Nasakom ya yang akhirnya Soekarno ini karena adanya gerakan G30 SPKI tersebut menjadi tidak percaya lagi kepada komunis. Ya akhirnya komunis ini ya berusaha dihilangkan gitu oleh pemerintahan Indonesia sampai sekarang, bahkan kan tidak boleh adanya masyarakat yang memiliki ideologi komunis di negara ini. Jadi itu mempunyai trauma tersendiri gitu bangsa kita terhadap gerakan tersebut gitu kayak gitu. Baik, terima kasih Kang Teteh. Karena telah menjelaskan tentang PKG 30 SPKI. Nah, penutupannya Bibel. Penutupan ya teman-teman. Kalau menurut Akang Teteh sendiri, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa G30 SPKI tersebut? Mulai dari mana? Adara dulu. Cara dulu boleh. Kalau di sini kira-kira toleransi sih menurut saya yang bisa diambil dari peristiwa penting tersebut gitu. Jadi kita juga harus menghargai yang namanya paham orang lain gitu. Kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk mengikuti paham yang sama persis dengan kita. Dan jangan menganggap bahwa orang yang memiliki paham yang berbeda dengan kita itu tuh sebagai lawan kita gitu. Karena ya Indonesia kan mempunyai semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua kayak gitu. Jadi kita harus juga tetap menjunjung tinggi Pancasila juga gitu. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Salah satunya untuk mewujudkan yang namanya persatuan Indonesia kayak gitu. Ya, dan juga mungkin dari pandangan saya itu mengenai peristiwa ini, jujur ini merupakan peristiwa yang tragis dan juga menjadi trauma bagi bangsa kita ya. Ada 6 jenderal dan 1 perwira yang diculik, dan juga kita jangan melupakan sejarah yang memang telah berlalu. Ini menjadi refleksi bagi kita sekarang ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi gerakan yang sama seperti ini ya. Jadi itu sebagai sebagai refleksi juga gitu kan ke kita pada saat ini, itu jangan sampai terulang gitu kan. Karena memang sangat tragis dan juga sangat keji gitu ya. Tiba-tiba jenderal-jenderal tersebut gitu kan dibawa oleh komunis gitu kan, dibawa oleh Cakrawirawa ke tempat yang memang mereka tidak tahu apa-apa sebelumnya gitu kan. Dan ternyata mereka di sana dibantai, dimasukkan ke dalam lubang yang sangat kecil sekali gitu kan. Jujur itu sangat menyedihkan dan juga menjadi trauma tersendiri gitu bagi bangsa kita. Seperti itu. Kalau menurut aku sih, seperti yang tadi Dara sampaikan ya tentang benar toleransi. Kalau misal Indonesia itu kan terdiri dari banyak perbedaan gitu. Kalau tiba-tiba saja PKI ini tuh hanya ingin Indonesia itu menyandang atau kayak menyerap aliran komunisme, yang mana komunisme itu kan berarti seluruh warga Indonesia itu hanya harus terikat sama satu peraturan saja, yaitu mereka itu tidak bertuhan. Nah, kalau misalnya Indonesia sendiri kan terdiri banyak perbedaan, salah satunya itu perbedaan agama. Jadi sangat tidak logis kalau misal tiba-tiba Indonesia itu menjadi negara tak bertuhan. Jadi ya yang akhirnya pemberontakan PKI ini tuh benar-benar sangat menentang ideologi dan menentang toleransi yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada kejadian hal seperti ini lagi ke depannya. Meskipun keadaan Indonesia sekarang sedang kacau balau ya dengan politik yang saat ini, semoga aja hal kayak gini nggak kejadian lagi ya. Amin. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kita berdoa untuk negara kita sendiri ya. Wah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Banyak banget hal baru yang dapat kita pahami di sini, dari yang kayak aku sama Jasmine belum tahu, ternyata pada hari ini aku jadi tahu ya, Tata juga jadi tahu, semuanya jadi saling paham tentang peristiwa tragedi G30 SPKI. Betul banget sih, kita dari sejarah ini kita bisa mempelajari tentang persatuan, terus menghindari perpecahan, dan selalu waspada terhadap segala bentuk ancaman bangsa. Terima kasih ya untuk Akang Tata yang partisipasi dalam pembahasan podcast kali ini. Dan makasih juga untuk para Bibels yang telah menyaksikan episode